Halo, kembali ke Panplon Gaming. Kita akan berangkat ke Belanda, Netherlands. Assen. Ini adalah track yang sangat cocok untuk Yamaha. Di race sebelumnya terjadi white flag dan mau banget masuk pit malah red flag. Baiknya terjadilah banyak drama. Semoga aja di Assen ini tidak terjadi banyak drama ya. Dan ini hasil praktis gue sebelumnya, bisa mengungguli dari Mark Marquez ya dan mendapatkan settingan yang pas untuk Ascent ini. Karena lumayan gue suka dengan tracknya, cocok banget lah sama Yamaha. Pokoknya pakai gitu. Oke, selanjutnya gue akan langsung menuju ke kualifikasi kedua dengan kondisi track cerah ya. Aja gue bisa langsung gacor, tidak perlu ada pengulangan lap ya. Semoga saja. Itu yang gue harapin. Tapi kadang gue juga agak bego ya. Suka tiba-tiba meleng dikit, jatuh. Meleng dikit, invalid lap gitu kan. Ya, namanya juga manusia boy. Bukan nabi boy. Oke, gue akan melakukan run pertama di sesi kualifikasi ASEAN ini. Tuh kan, baru juga jalan. Udah gel-gel deh, bantu karena. Oke, let's go dengan traction control di level ketiga saja cukup. Gue harus lebih kontrol dan harusnya ya tidak terlalu dipengaruhi oleh teknologi. Oke, ini untuk run terakhir. Gue sebelumnya mencatatkan waktu di posisi keempat. Tikungan S, let's go, mendapatkan grip yang pas. Naik ke posisi 2 dengan selisih 0,170 dari Peko banyaknya. Sangat kuat ternyata si Peko nih. Dia diem-diem bisa lebih cepat kualifikasi. Padahal di sesi praktis dia biasa aja gitu. Ya mungkin fokusnya adalah ke settingan untuk race kali ya gitu. Tapi tidak apa-apa, kita syukuri karena gue ada di posisi kedua. Dan ini untuk hasil sprint, gue turun posisi di posisi kelima karena melakukan beberapa kesalahan. Tetapi ya karena hujan juga ya, jadi kesalahannya murni karena skill gue yang belum mumpuni. Tapi tidak apa-apa, yang penting masih finish. Tapi tidak disangka-sangka Marquez ya menjuarai sesi Asen. Oke, selanjutnya gue berangkat untuk melakukan sesi race. Ini yang paling utama, gue ingetin, ini yang paling utama. Jadi gue harus sangat fokus di sesi race ini karena poinnya sangat banyak yang kita dapetin ya. Ya seperti itu hanya bonus-bonus kecil lah gitu. Kalau konsisten menang juga bisa lebih cepat mungkin juara dunianya, entah gimana lah. Dan ini untuk starting grid ya. Gue bersama pembalap hebat, Peko. Cuaca juga agak mendung ya. Peko sudah mulai kegerahan karena dia deg-degan kali ada gue di posisi kedua. Ya, rekomendasi dari mekanik menggunakan ban soft karena ya cocok kali settingannya sama soft, dan dia cuaca juga mendung sih. Jadi suhu track juga tidak terlalu panas. Seperti biasa kamera harus dirubah dulu dan gue melakukan start. Here we go, agak telat sedikit, ada wheelie-nya jadi tidak mendapatkan grip yang baik dari Rifan Ahmad. Dan Rifan menyusul kembali, dua Ducati ada di depan. Oh sayang sekali gue agak menabrak. Aduh. Itu yang menjadi gue kehilangan momentum. Dan gue balik lagi karena gue melakukan lumayan kesalahan dalam pengereman ya. Jadi menabrak. Ada duo pabrikan Yamaha menjaga gue. Gue menjaga Digia dan Quartararo langsung berasa, wih Digia kok kasar sekali Anda. Alex Marquez, Jorge Martin, Digia yang sangat kasar. Mungkin dia punya dendam sama gue ya gara-gara kalah tuh si petnya. Masih terjadi Martin. Itu ulangi lagi deh. Agak jauh. Itu tuh momentumnya. Kalau sekali udah agak kacau, kayak tadi tuh tabrak Digia, gue pasti kacau tuh karena gue rookie gitu, pembalap pemula tuh kan masih aja kayak gitu Digia. Yang penting tapi belakangnya masih aman lah. Menuju tikungan yang tajam, kayak gue berhasil masuk dari inside line, memanfaatkan
lebarnya si Di Gia, dan Quartaro juga agak melebar, dan gua langsung masuk dari inside line langsung menuju track lurus di belakang Marquez dan Peko, mendapatkan grip yang lumayan, RHD-nya lah, dan ini adalah tikungan yang sangat cepat untuk masuk ke tikungan. Dipaksa banget Quartararo, nggak boleh kayak gitu guys kepada calon teammate lo. Morbidelli terkena warning, Di Gia dan Jorge Martin juga terkena under investigasi dari stewards karena mungkin terjadi sedikit senggol-senggolan ya. Yang penting tidak senggol bacok. Maverick Vinales dan Aldiger juga terkena, padahal dua pembalap KTM ya, sama-sama ya harusnya saling respect, dan Jorge Martin ternyata cutting corner mendapatkan peringatan. Di Gia dan Martin mendapatkan kembali warning. Chandra, Bastianini dan Fernandez juga mendapatkan finalis, ternyata mendapatkan warning, dan Martin juga reckless riding ya. Barusan Quartararo hampir menyalip gua. Oh, tidak, joget ban belakang gua. Chandra mendapat warning juga. Let's go. Lap kedua masih menjaga posisi dari Quartararo dan bertahan di posisi ketiga. Selisih 0,8 detik dari Peko. Gua harus mengejar banget dan fokus banget untuk terjatuh guys karena terlalu cepat melibas tikungannya. Berarti ada sesuatu. Terkena warning. Padahal udah rewind gitu. Ya harusnya gue lebih terukur gitu. Ya kan? Kayak agak sedikit mendekat ke Marc Marquez karena Ducati di bagian situ sangat lemah. Peko banyaknya sangat melebar. Marquez apakah bisa berhasil? Tapi tidak, dia tidak ingin mengambil resiko, dan gua ada di belakang Marc Marquez. RAD nyala. Langsung masuk ke tikungan cepat kayak gini harus sangat hati-hati karena kalau terjadi kesalahan ya ini bisa melebar atau terjatuh di situ. Itu emang sangat sulit tuh. Tricky banget lah tikungan itu karena dari cepat harus langsung ke agak lambat gitu. Sambil belok gitu kan. Heartbreaking dari Rivan, agak agresif pembawaan motornya. Malah cutting corner guys. Oke, masih menjaga 0,7 detik dan 0,3 detik dari Quartararo. Dua pabrikan Yamaha ada di belakang gua kalah ya. Jadi mereka mungkin gengsi ya ada di belakang gua. Makanya mereka barbar sekali kalau gua udah di depan tabrak gitu. Pokoknya gelo. Melebar sangat sayang kayak ada terjadi sedikit battle antara Marquez dan Peko. Tapi Peko masih bisa mempertahankan posisinya ya yang gue lihat dari kacamata helm gue. Di Gia mencatatkan fast lap 1:39.44 sedangkan gue 1:33.237. Hampir saja gue disalip oleh Quartararo dan gue melakukan kesalahan di dalam pengereman barusan. Karena tadi di tikungan terakhir Marc Marquez agak melebar, jadi sekarang posisinya juga agak melebar lah. Oke, gue memanfaatkan momentum keunggulan gue di situ. Gue ambil sisi paling dalam. RAD nyala 0,3 detik dari belakang Marc Marquez. Sangat hati-hati lagi. Kan, nah gitu maksud gue. Jadi kalau salah dalam pengereman itu bisa terjadi langsung lebar aja gitu. Sampai Quartararo aja nyusul gua. Gelo kan. Oke, gua berhasil menyalip lagi Quartararo. Heartbreaking dari Rivan. Perfecto untuk masukin tikungan. Braking kembali menuju apex dan melebar. Untung saja rewind guys. Ini BTW gua rewindnya tidak dibatasi gitu ya. Jadi unlimited. Jadi suka-suka gua lah mau pakai berapapun itu gitu. Tapi ya menunjukkan kalau gua masih rookie. Camkan itu guys. Dua Ducati agak menjauh dan sepertinya ya dengan ketidakkonsistenan gua di Asen cara membalapnya betul-betul ya gua juga udahlah untuk posisi 3 juga bersyukur lah gua gitu karena berkurang poin dari Peko ya juga sangat kecil lah. Oke, masukin tikungan akhir, sedikit melakukan kesalahan. Langsung RAD nyala, 1,2 detik dari Peko banyaknya. Sementara
Dari semua pembalap tidak ada yang mencatatkan fastest lap untuk mengalahkan catatan waktu di Gia 1:32.944. Dengan kondisi cuaca seperti ini sebetulnya enak sekali ya karena ban tidak cepat bergerus kecuali mungkin kalau cara bermain gua itu sangat-sangat barbar. Oh, Quartararo masih menempel gua, Marquez sudah sedikit mendekat ke Peko, tapi Peko masih bertahan, Riva juga masih bertahan dari kejaran Quartararo. Masuk hitungan cepat lagi menuju Apex dan melakukan pengereman. Oke, terbayarkan kesalahan sebelumnya. Sementara gua masih lebih lambat daripada catatan waktu yang gua lakukan ya di 1:33.237. Tapi ya lumayan lah, yang sebelumnya selisih 0,3 detik harusnya bisa lebih cepat sih itu. Gitu guys. Oke, selamat menyaksikan cara balap gua. Semoga tidak terjadi apa-apa ya guys ya. Ah shit, sialan emang Quartararo. Bener-bener lihat kan. Oh, ditabrak lagi sama Oliveira, apa-apaan itu. Quartararo tuh. Gila anjir. Gila anjir. Udah tahu melebar jangan agresif gitu langsung tikungannya. Wah, harusnya kena penalti tuh. Tuh reckless riding doang, harusnya langsung lalai penalti. Ya atau enggak black flag gitu. Anjir. Bener-bener ditubruk sampai gua jatuh banget anjir dan gua udah malas banget lah di sini gitu. Jatuhin aja lah tuh. Udah hancur-hancur dah bodo amat gua. Malas banget. Ih. Ih. Oke. Ini nih saking irinya Quartararo nih sama gua sampai melakukan cara licik seperti itu. Gila, gila, gila. Oke, ya sudahlah. Sampai bertemu di race berikutnya karena gua di sini sudah sangat menyerah ya. Motor juga sudah tidak aman untuk digunakan. Belok aja susah dikontrol, gas juga susah susah sekali dikontrol. Sampai gue ngomong gagapan kayak gini ya. Aduh, kesel sekali gue. Dan pada akhirnya gue memilih retire saja dari balapan Asen karena ya motor juga sudah tidak enak lah. Dan untuk hasilnya Peko juara, Marquez ada posisi kedua, Quartararo posisi ketiga. Ya dengan cara licik dia berhasil merebut podium ya. Itu ya lumayan lah gue kesel. Dan untuk keunggulan poinnya gue hanya unggul 15 poin. Oke, kita akan bayar kesalahan sebelumnya dan sampai jumpa kembali. Bye-bye.